sama musik harmonium. Jadi 3 aja. Jadi kalau masuk pakai dor, jadi dur, jadi setelah ketoprak dor, ya kan. Tapi asalnya ketoprak dor ini dulunya karena orang kontrak dari Jawa ke Sumatera Utara, kontrak Sumatera Utara, mau pulang ke Jawa, nggak ada uang, nggak ada apa kan, udah enak di Sumatera Utara, keseniannya nggak ada. Jadi nengok jalan-jalan kok ada tari Melayu pakai gendang, ya kan, pakai paung, terus pakai harmonium. Tiap kepala lorong itu ada ketoprak. Tempat saya aja dulu Tanjung Mulia itu sampai 5 ketoprak, 5 drum. Belum lagi ciri, bagi di seluruh sekarang tinggal Sumatera Utara ini yang main tinggal kita lah, sama Bareng Biji ini apa dari Sungai Menciri. Kita juga sekarang bersatu menjadi JD, ketoprak JD Rahayu Jawa Deli. Jadi digabungkan. Itu Pak Yono. Pak Yono. Jumpa kita sama Pak Yono. Pak Yono terus ngembangkan. Dibantulah sama Pak Yono supaya berkembang ketoprak dor ini Sumatera Utara. Komunitas JD, komunitas Jawa Deli, sebuah gerakan yang informal untuk peduli. Saya bilang peduli nanti karena kepedulian itu bisa kecil, bisa besar, tapi ada sesuatu yang nyata dikerjakan, sesuatu yang dilakukan untuk melestarikan khususnya seni budaya Jawa di Sumatera Utara. Khusus untuk kesenian ketoprak dor ini, komunitas JD memulai memperhatikan itu awal tahun 1990-an itu, karena melihat kondisi di lapangan atau realitasnya bahwa kesenian tersebut sudah tidak mendapat tempat gara-gara media industri yang ada cukup marak waktu itu, industri perekaman, industri visual, industri penyiaran dan lain sebagainya yang sudah masuk ke seluruh lapisan masyarakat. Ketoprak dor ini merupakan satu produk kesenian yang menggambarkan bagaimana bertahannya atau cara mensikapi hidup dengan keterbatasan suku Jawa yang ada di Sumatera itu semenjak dimobilisasi waktu zamannya pulih kontrak. Singkatnya, ketoprak dor ini ya sebagai sesuatu obat atau kerinduan masyarakat Jawa Sumatera Utara ini jauh dari tanah leluhurnya, dari kampungnya, supaya dia tetap juga tidak kehilangan identitasnya atau karakternya, atau juga hatinya tetap terhibur dengan kebiasaan yang dari kecil dia
dapatkan di kampung asalnya. Saya yakin senior muda sekarang pengetahuannya semakin tahu, semakin banyak, akan semakin menghargai tentang apa yang intinya daripada objek yang dia akan frame atau akan dia bingkai lewat karya-karya filmnya. Makanya sekarang untuk paling tidak 20 tahun terakhir ini sinias muda terutama udah mulai mengenal bahasa-bahasa simbol tradisi dan sebagainya. Salah satu contohnya ada Mas Garin di sana, terus ada kerjasama Maje, ada kerjasama dengan beberapa bahkan yang komersial, iklan yang pendek pun udah menyentuh masalah selain alat juga masalah kehidupan